ya capaian-capaian daripada mata kuliah yang akan kita bahas setiap berbabnya. Nah, jadi mungkin itu bisa saya berikan pada minggu depan. Nah, kalau sekarang kita bisa berbicara atau bebas, kita bisa, mungkin Anda yang sudah tahu atau sudah pernah dengar istilah CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan itu, atau ada yang mungkin menarik yang bisa kita diskusikan, ya boleh untuk hari ini kita mulai bicarakan. Nah, kira-kira mungkin ada yang sudah pernah mendengar, membaca, dan mungkin itu membuat sebuah pemahaman ataupun ya kita bisa bertukar pikiran saat ini. Karena tadi saya katakan saya baru bisa kasih RPS-nya minggu depan. Harapan saya kenapa saya katakan minggu depan supaya RPS-nya lebih jelas gitu ya, sesuai dengan kurikulum saat ini. Jadi ada perbedaan daripada tidak terlalu jauh sih kalau dalam pembuatan RPS. Jadi di sini dalam membuat RPS itu harus ada keseragaman mulai dari tingkat universitas kepada fakultas, dan paling utamanya fakultas dengan prodi. CPL-nya itu harus jelas, capaian pembelajaran lulusan itu harus jelas secara fakultas dan secara prodi. Jadi itu harus seragam supaya tidak dari situlah kita nanti bisa mewujudkan dan mencari materi-materi untuk pembelajaran sepanjang satu semester ini. Nah, di sini konsepnya CSR dan pemberdayaan masyarakat itu sangat luas ya. Ketika kita bicara tentang pemberdayaan, ketika kita bicara tentang CSR, itu juga sudah menyangkut terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Istilah pemberdayaan masyarakat atau empowerment itu sudah sangat kental ya di benak kita para mahasiswa, karena kita lihat juga bagaimana pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya untuk memberdayakan masyarakat. Jika kita lihat bagaimana resesi ekonomi terjadi, bagaimana negara itu bersatu konsep untuk memberdayakan masyarakat. Karena kita lihat masyarakat kita itu pada umumnya adalah masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan ya. Mungkin itu bisa pengaruh daripada luas teritorial dan bahkan keadaan ekonomi masyarakat kita yang ya, ataupun jumlah penduduk kita yang sangat besar. Dan kita lihat, dan kita adalah masih negara yang sedang berkembang, yang sedang menuju kepada negara yang lebih maju. Nah, ini pasti kita lihat bagaimana masyarakat kita terubah, apalagi dengan terjadinya pandemi. Nah, di sini pemerintah harus mencari dan melakukan terobosan-terobosan lagi untuk lebih memberdayakan masyarakat. Nah, jadi perlu saya infokan ya, saya dulu tesis saya mengenai CSR ini adalah dampak daripada CSR ini terhadap ekonomi UMKM yang saya lihat di PTPN 4. Nah, pengalaman saya ketika saya melakukan penelitian ini, kita lihat bagaimana mereka melaksanakan CSR itu. Kan CSR itu ada dua bentuknya ya. Yang biasanya itu dilakukan dengan pembangunan dalam bentuk fisik, bangun jembatan, membangun rumah ibadah, membangun irigasi. Tetapi ada yang sifatnya pola kemitraan. Nah, itu kita sering bisa lihat itu bagaimana sebuah BUMN ataupun organisasi-organisasi lainnya yang sifatnya sangat mengeksplorasi alam, bagaimana mereka kembali bisa menyumbangkan ataupun memberikan kontribusinya untuk masyarakat sekitar. Itu dua bentuk itu. Jadi kalau kita lihat yang di pola kemitraan itu, misalnya contohnya apa yang dilakukan oleh Pertamina
untuk membangun para UMKM yang ada di masyarakat sekitar yang ada di sekitar daripada perusahaan tersebut. Itu bisa kita lihat bagaimana juga BUMN dengan Kepmen 236 yang dengan peraturan Kepmen 236 itu bahwa setiap BUMN itu harus menyisihkan labanya 1% setiap tahun untuk pola kemitraan dan tadi pembangunan tadi. Itu wajib, itu regulasi Undang-Undang Nomor 70. Nanti akan saya berikan juga, nanti itu akan saya jelas tunjukkan itu ya. Yang kita lihat itu juga mengalami pro dan kontra. Nah, di samping kita lihat sebuah perusahaan itu kan sifatnya adalah profit making, kan? Mencari laba, tetapi dia tiba-tiba dituntut dengan aturan harus berfilantropi atau bercharity kepada masyarakat. Jadi sekarang yang mau kita lihat apakah itu dilakukan dengan dengan kejujuran atau dengan tidak terpaksa. Nah, ini karena ini juga menjadi suatu pembicaraan yang sangat hangat ini di dalam lingkungan organisasi-organisasi. Karena memang itu diwajibkan. Apakah itu dilaksanakan dengan secara terpaksa? Banyak buku yang mengupas itu. Apakah itu ibarat orang kaya melempar recehannya di depan gerbang rumahnya sehingga orang miskin itu datang mengutip recehan-recehan itu, kepingan-kepingan recehan itu? Apakah itu yang dilakukan? Atau apakah itu dilakukan dengan tanggung jawab yang dilakukan sepenuh hati, yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat? Nah itu jadi kan itu yang saya sangat menarik. Jadi memang untuk mendapatkan datanya masih banyak kita lihat, tapi saya tidak terlalu bombastis di dalam hal ini membicarakan itu. Saya hanya buat tanda kutip sinyalemen. Masih ada nggak di situ yang disebut dengan kata ini? Karena kita lihat intervensi daripada masuk DPR ada ya, kepala daerah ada. Bahkan kita lihat dana-dana itu belum tepat sasaran. Dan yang saya lihat langsung di lapangan yang mendapatkan bantuan dengan kredit lunak dalam bentuk pola kemitraan itu masih dilakukan belum dengan kejujuran. Dan bahkan ketika saya melihat saya membuat sebuah kajian itu, kenapa saya memilih BUMN? Tentu kan sama dengan nantinya Anda membuat sebuah tulisan atau karya tugas akhir itu. Kenapa memilih lokasi itu? Apa yang menarik di situ? Apakah nilai CSR yang disumbangkan besar nilainya atau lebih fantastis atau bagaimana atau berbeda dengan yang itu salah satu kan? Nah, ketika saya mau mencari data ini, saya mencari di yang kantornya ada di Medan dan kemudian juga yang ada di Adolina sebagai tempat saya melakukan penelitian itu, dan saya harus masuk ke kebun-kebun yang dimiliki Adolina ya, sepanjang sampai ke kemana itu Perbaungan ke dalam itu. Saya menemukan di sana ada masyarakat yang mendapatkan pola kemitraan yang dilakukan, CSR yang dilakukan oleh PT Adolina itu, PTPN 4 itu, PTPN 4 itu. Ya, yang di sana ada tadi sinyalemen ya, masih ada KKN. Ternyata itu anaknya mantan pimpinan dan dana itu tidak dimanfaatkan untuk seperti ya kan, kalau mendapatkan itu kan tentu mereka kan harus mengajukan untuk usaha apa. Jadi dibuat di situ usaha untuk salon. Ternyata yang dibangun rumahnya. Kemudian saya menemukan juga di sana ada di dalam mereka memberikan berkasnya adalah untuk peternakan. Ternyata saya tidak menemukan satu ekor ternak pun. Nah, yang kira-kira seperti itu. Jadi masih banyak kita temukan ya, dari salah satunya ada intervensi masih banyak politis. Tetapi yang mau kita lihat di sana dalam konsep pemberdayaan. Nah, dengan makna daripada filantropi itu bukan
dengan bantuan kredit lunak itu harus mampu untuk difasilitasi, bahkan diedukasi untuk bisa nanti produk-produk mereka itu bisa diperkenalkan secara nasional bahkan internasional. Misalnya PTPN dan bisa PTPN 4 itu kan sangat membutuhkan yang karya ataupun produk-produk yang dari logam ya. Jadi mereka harus bisa membina petani, membina para pengrajin logam itu untuk bisa membuat cangkul, bahkan untuk untuk mengambil kelapa sawit itu. Dan ketika masyarakat itu sudah mampu dibina dan hasil produknya dibeli kembali oleh perkebunan itu yang disebut dengan filantropi, bukan sekedar zaman dan dilepas begitu saja. Nah, yang saya lihat juga kalau kita tahu di daerah Perbauman itu kan di situ kan banyak usaha-usaha UMKM ya, makanan ya, ada juga di situ beberapa pinjaman lunak itu mereka harus tetap diedukasi supaya hasil produknya itu bisa dinikmati oleh konsumen dengan puas, dan bahkan itu bisa juga dipromosikan untuk sampai bisa dijual ke luar daerah, diminati orang-orang yang berada di luar daerah itu, menjadi jajanan khas dari Perbaunan misalnya. Karena kita lihat di sana banyak hasil, banyak, tetapi kita tidak mau cukup membeli sekali karena kita tidak puas gitu. Seharusnya kan harus mengajak orang menjadi datang berkali-kali, bahkan harus bisa membuat konsumen itu menjadi pelanggan tetap, dan pelanggan tetap itu harus juga bisa memberikan ataupun bahkan mempromosikannya pun kepada orang lain. Itu sebenarnya yang berhasil, yang sifatnya filantropi. Tapi yang saya temukan di situ masih seperti itu, karena banyak sekali hasil kerajinan masyarakat yang sebenarnya bisa meningkatkan ekonomi masyarakatnya, UMKM-nya. Ada di situ kerajinan membuat sapu, celengan dari tanah liat, banyak sekali sebenarnya di situ. Anyaman. Tapi tadi itu binaannya yang, jadi ketika CSR itu dikemas dengan istilah filantropinya, jangan charity itu sebatas seperti hanya memberi gitu, sepertinya memberikan kepada menyumbangkan tanpa ada lanjutannya. Nah, jadi makanya menurut saya ini sangat menarik ya, karena ini banyak sekali yang bisa kita lihat dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Dengan kita lihat bagaimana pemerintah kita juga sangat menggiatkan program ini, membuat orang yang tidak berdaya bisa berdaya. Itu secara sederhana harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Karena itu seringkali kita lihat, saya sangat sependapat dengan apa yang pernah saya dengar disampaikan oleh seorang motivator, terlepas daripada orangnya, Mario Teguh, pernah mengatakan, dan itu selalu melekat di benak saya, paling susah merubah sikap orang susah. Nah, konsep empowerment harus mampu merubah itu. Jadi orang miskin itu tidak harus terus dimarginalkan, tetapi yang memarginalkan kadang mereka sendiri. Selalu sudah nasib. Jadi yang kita lihat
sangat susah merubah sikap orang susah. Itu kita lihat contoh yang diberikan itu adalah warga Jakarta yang setiap tahun sudah pasti kebanjiran tapi tidak pernah mencoba menyelesaikan supaya tidak kena banjir lagi tahun depan. Tetap kena banjir karena memang selama tidak banjir mereka tidak pernah mencari cara jadi hujan tidak, daerahnya tidak kebanjiran. Dan dan itu lagi sifat dari yang dikatakan sangat susah merubah sifat orang susah itu tanpa pernah mau keluar dari persoalannya dengan kemampuannya sendiri, malah selalu menyesalkan atau selalu menyalahkan pemerintah. Sudah 3 hari hujan deras banjir tapi sampai hari ini belum ada bantuan. Pas itu yang terdengar itu. Jadi sebenarnya kan kita punya kekuatan juga ya untuk menyelesaikan persoalan kita. Kita tidak boleh harus menunggu-nunggu orang lain untuk bisa menyelesaikan persoalan kita. Ketika kita menyadari kita punya kekuatan ya, kita punya potensi karena itu anugerah ya. Makanya memang itu bisa kita lihat solusi itu bisa dilihat atau dilakukan ketika orang sudah mencapai pendidikan. Sehingga pendidikan ini adalah salah satu konsep bisa memutus mata rantai kemiskinan. Karena kalau kita lihat lingkaran setan kan. Tetapi bagaimana menyelesaikan persoalan kemiskinan itu? Terus diputus rantainya. Itu tadi sikap-sikap itu tadi. Kemudian kita harus bisa melihat potensi kita dan potensi. Dan bahkan sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana pemerintah itu memberikan perhatiannya kepada masyarakat yang lemah. Sekarang ini banyak programnya ya, ada yang kur, sifatnya menolong masyarakat itu dengan kredit lunak, istilah kredit lunak, bahkan syariah ya. Nah, jadi kalau saya sangat menarik untuk ke depan ini, rencana saya nanti itu masih tetap dalam konsep empowerment ataupun dalam community development-nya atau perempuan. Karena kita lihat bagaimana perempuan itu yang sangat yang kita lihat bisa menopang ekonomi rumah tangganya ketika terjadinya resesi. Dan kita lihat juga Muhammad Yunus, penerima Nobel, hadiah Nobel itu, jadi dia memberdayakan perempuan, apalagi sekarang dengan bagaimana membangun jaringan. Nah, ini sangat bersinergi sekali untuk bisa kita telisik lagi, kita apalagi nanti dalam sebuah penelitian perempuan itu menjadi basisnya ya. Ketika resesi terjadinya konversi minyak lampu menjadi gas itu, kita lihat dulu bagaimana perempuan dan anak kecil harus ngantri membeli minyak. Nah, kita lihat perempuan yang gigih, yang kuat, yang mampu menopang ekonomi. Ketika banyak perusahaan yang harus gulung tikar, perempuan yang maju ya bersama dengan anak-anaknya. Nah, lebih tangguh artinya, sehingga Yunus itu perhatiannya memberikan, dia melihat kalau misalnya dan saya pernah membaca subdirektur bank syariah itu, dia itu terobsesi membuat syariah ketika dia pernah berjalan pagi-pagi buta ke sentral. Ternyata di sana mulai dari jam 1 atau jam 2 malam di situ sudah banyak kegiatan, dan dia melihat para bank BRI 47 jalan di situ, rentenir maksud saya ya. BNI 47 itu rentenir karena BNI 46 resmi itu menjadi bank yang dimiliki oleh negara kan. Jadi kalau
sayur, dan sore hari pagi-pagi dia berikan 100.000 atau 200.000. Nanti tengah hari dia sudah datang lagi mengutip uang itu, ya, dengan bunga yang sangat fantastis. Nah, dia melihat ini. Kapan itu berdaya masyarakat itu? Yang sudah tidak mengenal malam, tidak pernah istirahat malam lagi di rumah, sudah kena embun malam. Tetapi tidak bisa menikmati hasil keringatnya dengan baik karena harus punya tanggungan membayar sewa atau membayar bunga setiap. Bahkan kita lihat tukang pecal itu modalnya satu hari 100.000 ya, tapi terkadang dia tidak punya modal 100.000. Nah, ini Muhammad Yunus itu ya melihat keadaan ini. Nah, kalau kita bayangkan ya, kalau itu dibantu 100.000 satu hari, dibayar 100.000, tapi dia tidak dikenakan dengan bunga yang besar, itu pasti bisa jalan. Jadi konsep-konsep bank syariah itu dari situ. Dan itu adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, sama yang dilakukan di PT PN4. Semua warga binaan itu dengan pola kemitraan itu diberikan waktu 3 bulan tidak membayar. Setelah mereka mendapatkan kredit itu dengan adanya syarat-syarat, ya. Ketika mereka memperoleh kredit itu sepanjang 3 bulan pertama itu tidak harus membayar. Nah, artinya di sini juga kesadaran dari warga itu pun harus ada, karena ada juga yang nggak sadar, menyalahgunakan, tidak serius menjalankan usaha itu. Di bulan keempat mulai dikenakan pembayaran, itu pun sudah jadi macet. Nah, ini juga. Itu tadi konsep paling susah merubah sikap orang susah. Bisa dipahami maksud saya? Sejauh yang sudah saya bicarakan. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kira-kira bisa ya? Nanti akan kita lebih kan lagi. Nah, ini masih ringan-ringan saja dulu. Ya seperti itu yang kita lihat gambarannya. Mati tuh.